Film diawali dengan menampilkan seorang tahanan yang bernama Lee Man yang dipindahkan ke Hong Kong bersama Inspektur Ho Wai Lam. Lee Man ditangkap atas tuduhan pembunuhan 7 pengawal bank sentral dan 87 orang lainnya di tempat yang berbeda. 1 tahun yang lalu, seorang pemilik pabrik bernama Chu Fu juga ikut terbunuh. Pembunuhan ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Namun, para polisi yakin bahwa tragedi ini melibatkan sekelompok pemalsu internasional. Dalam peristiwa pembunuhan besar-besaran itu, hanya ada 2 orang yang selamat, yaitu Lee Man dan seorang pria misterius yang diberi julukan Painter. Wai Lam bertanya pada Lee Man siapa itu Painter. Tetapi Lee Man tak menjawab pertanyaan Wai Lam. Ia menangis ketakutan lalu berkata bahwa akan terjadi pembunuhan besar-besaran lagi, dan ia meyakinkan para polisi, namun tak satu pun yang percaya sehingga Lee Man pun dimasukkan ke selnya. Seorang polisi menampar Lee Man lalu memberikannya makanan basi. Tak lama kemudian beberapa petugas datang mengambil helai rambut dan bekas darah Lee Man. Mereka kemudian membawa Lee Man menemui Wai Lam. Seorang polisi menyatakan bahwa menurut bukti yang ada, Lee Man lah pelakunya. Lee Man tak menerima kenyataan itu dan ia mengamuk dan berkata mereka sudah menjebaknya. Tiba-tiba seseorang mengutuk pintu lalu mengajak Wai Lam untuk masuk ke ruangan. Ternyata ada seorang wanita yang bernama Yuen Man. Yuen adalah mantan kekasih Lee Man yang ingin menebus bayaran denda Lee Man. Namun, Wai Lam memberi syarat sebelum bisa dibebaskan, yaitu Lee Man harus menceritakan kronologis kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Painter. Lee Man pun terpaksa menceritakan keseluruhan cerita yang dilakukan. Dimulai pada tahun 1985, film pun flashback ke belakang di mana pada saat itu Lee Man hidup susah bersama dengan Yuen Man. Lee Man yang bekerja sebagai pelukis palsu harus menerima penolakan dari para pembeli karena lukisannya yang tidak ori. Suatu malam, Lee Man memberikan kabar gembira bahwa ada yang membeli lukisannya dan akan membuka galeri pribadi. 1 hari itu tiba, muncullah sosok Painter yang mengetahui bahwa lukisan Lee Man sebenarnya palsu di depan para pengunjung. Hal itu membuat Yuen tersinggung lalu menumpahkan air ke wajah Painter dan mengusirnya pergi. Lee Man kemudian mengejar Painter untuk meminta maaf atas tindakan Yuen. Namun ternyata Painter sengaja melakukannya untuk menarik perhatian Lee Man. Painter mengajak Lee Man untuk berbicara tentang bakat Lee Man dalam meniru lukisan. Painter memuji Lee Man dengan berkata bahwa kemampuan Lee Man dalam meniru lukisan sangat menakjubkan. Maka ia mengajak Lee Man untuk bekerja sama dengannya dan memberikan kartun namanya. Lee Man kemudian kembali ke galeri, ia membakar lukisan palsu buatannya lalu pergi meninggalkan Yuen. Scene lalu berpindah menampilkan Lee Man yang menerima tawaran Painter. Lee Man mengira bahwa Painter ingin memalsukan lukisan. Lalu Painter menunjukkan uang dolar pada Lee Man dan berkata bahwa ia ingin Lee Man memalsukan uang tersebut. Lee Man pun terkejut dan ia merasa keberatan akan permintaan Painter. Maka Painter pun tak memaksanya. Di sisi lain, Lee Man pergi untuk menemui Yuen. Tetapi Yuen tampaknya akan pergi meninggalkannya bersama seorang pria. Lee Man kemudian memilih untuk bekerja sama dengan Painter karena sakit hati ditinggalkan Yuen. Di dalam pesawat, Painter menjelaskan detail-detail uang dolar pada Lee Man, mulai dari kode dan tulisan tersembunyi yang berukuran sangat kecil. Painter memperkenalkan para anggota timnya yang akan membantu misi mereka. Yang pertama adalah Chu Fu yang merupakan pemilik pabrik pewarna. Yang kedua, Jia Li, lalu Bobby dan Kwang Ho yang bertugas mengirim barang. Mereka memulai misinya di pabrik tersembunyi yang ada di tengah hutan. Lee Man dibantu oleh Chu Fu bersama-sama melukis detail-detail uang dolar dengan penuh kesabaran. Hingga akhirnya tugas itu pun selesai dan Painter merasa senang atas hasil kerja Chu Fu dan juga Lee Man. Scene kemudian berpindah di mana pada suatu malam seluruh anggota tim berkumpul untuk memikirkan jenis kertas yang cocok untuk dijadikan uang dolar. Painter memberikan ide briliannya, yaitu dengan menggunakan 3 lembar kertas yang direkatkan menjadi satu agar menciptakan efek blur pada uang kertas.
Setelah menentukan jenis kertas, mereka masih perlu melakukan satu hal lagi, yaitu aroma uang dolar yang asli. Hari-hari berlalu untuk menciptakan cetakan uang berbentuk seng agar nantinya uang kertas mudah dibentuk. Sin pun berpindah menampilkan Liman dan Painter yang menyamar untuk membeli kertas yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Painter berbicara dengan pria bernama Bain lalu berbohong bahwa lembar kertas itu akan dijadikan komik untuk anak miskin di Afrika. Bain awalnya tak mempercayai mereka, tetapi Liman berhasil membujuknya. Misi kembali dilanjutkan dengan mesin pencetak dan kertas yang sesuai sehingga terciptalah uang palsu yang hampir sempurna. Pada hari berikutnya, Painter mengajak Liman pergi ke suatu tempat. Painter memberikan rompi anti peluru lalu keluar dari mobilnya. Painter ternyata mengajak Liman untuk merampok cat uang dari para pengawal bank sentral. Liman pun ikut keluar. Ia hampir saja terkena tembakan lalu segera memasang rompinya sambil ketakutan. Painter memiliki banyak anak buah yang membantunya melawan para pengawal. Painter menyuruh Liman untuk mengambil tinta yang ada di dalam truk. Lalu tanpa sengaja Liman melihat adanya polisi yang bersembunyi. Liman kemudian menghindar dari tembakan polisi itu sehingga mengenai rompi milik Painter. Painter pun emosi lalu menembak polisi tersebut tanpa ampun. Saat mereka akan segera pergi, Painter tiba-tiba memasang bom di truk para polisi lalu meledakkannya. Setelah mendapat tinta tersebut, mereka pun mencampurnya lalu meletakkannya di mesin pencetak. Uang dolar yang palsu pun berhasil tercipta, bahkan tampak lebih nyata dari uang asli. Kemudian datanglah Liman, ia merasa bersalah pada korban-korban yang meninggal akibat ulah Painter. Liman ingin mengundurkan diri dari misi mereka ini, tetapi Painter tak menerimanya lalu membentak Liman. Karena tak bisa menolak perintah Painter, maka Liman pun tetap melanjutkan tugasnya, yaitu mengirimkan uang palsu tersebut kepada para konsumen. Mereka pergi menggunakan pesawat pribadi mulai dari Juarez, Havana, Bengaluru, Dublin, dan juga Paxe. Saat berada di Paxe, Liman berusaha menciptakan tinta buatannya sendiri. Ia terinspirasi dari warna mobil lalu bereksperimen bersama Chohu. Sin lalu berpindah menampilkan Painter dan juga Liman yang sedang berada dalam mobil menuju suatu tempat yang sangat terpencil. Painter merasa bangga pada Liman atas kemampuannya menciptakan tinta yang menyerupai uang dolar. Sebagai upah kerja kerasnya, Painter membelikan resort yang ada di Thailand untuk Liman. Sesampai di tempat itu, Painter bertemu dengan seorang pria untuk membahas bisnis mereka. Painter ternyata diam-diam menitipkan barang pada Liman untuk berjaga-jaga. Painter datang ke tempat itu, ternyata terdapat maksud tersendiri, yaitu membalaskan dendamnya atas kematian sang ayah 7 tahun yang lalu. Painter tiba-tiba membuka rompinya, lalu seorang pengawal mengarahkan pistol ke kepala Painter. Painter menyuruh Liman untuk menjatuhkan benda yang ia pegang sehingga tak lama kemudian ledakan pun terjadi. Painter bertarung sendirian melawan para musuh, sedangkan Liman hanya bisa meringkuk menyelamatkan diri. Tim lawan semakin bertambah, lalu ledakan kembali mengenai mereka yang ditembakkan oleh anak buah Painter. Liman melihat seorang wanita yang terjebak di kobaran api. Ia pun berusaha menyelamatkannya. Pertarungan kembali terjadi antara Painter dengan pria tua tadi, hingga pada akhirnya Painter berhasil mengalahkannya dengan menembak ban mobil lalu meletakkan bom di sana. Saat Painter dan timnya pergi, barulah bom itu meledak dan membakar seluruh mayat. Sin kemudian berpindah menampilkan wanita yang diselamatkan oleh Liman yang merubah penampilan wajahnya akibat luka bakar yang cukup parah. Wanita itu bernama Shao Ching yang kini memiliki wajah menyerupai mantan kekasih Liman, yaitu Yuen. Suatu hari ketika Yuen mengadakan pameran bersama tunangannya, Shao Ching mengetahui bahwa Liman sengaja membuat wajahnya mirip seperti Yuen karena Liman belum bisa berpindah hati dari mantannya itu. Shao Ching merasa kecewa karena sebenarnya ia jatuh hati pada Liman. Sin pun berpindah menampilkan Painter yang mengetahui bahwa adanya pengkhianat
dalam tim mereka. Orang itu ternyata adalah Chufu. Limen berusaha menyelamatkan Chufu, tetapi Painter lebih dulu menangkapnya. Chufu memohon ampun, tetapi permohonannya tidak terkabul. Painter pun membunuhnya tanpa ampun. Dan Limen berusaha melawan Painter, tetapi malah berujung dirinya yang menjadi korban tamparan Painter. Scene pun berpindah menampilkan seorang agen rahasia yang bernama Mafusa yang menyamar menjadi konsumen yang akan melakukan transaksi langsung dengan Painter. Di sisi lain, Limen dibawa ke hotel tempat di mana Painter akan melakukan transaksi pada konsumen terakhirnya. Painter berjanji setelah transaksi terakhir ini mereka akan berpisah. Ketika Mafusa datang, Painter tampak berbasa-basi untuk menjebaknya karena ia sebenarnya tahu bahwa Mafusa adalah agen yang sedang menyamar. Mafusa yang sudah terjebak pun akhirnya ditembak oleh Painter. Painter kemudian menarik Limen lalu maksanya untuk membunuh Yuen dan juga tunangannya. Limen mengarahkan pistolnya kepada Painter, lalu Painter menembak tunangannya Yuen, sehingga Limen pun segera berlari untuk menyelamatkan Yuen. Saat Painter dan anak buahnya ingin membunuh Limen dan juga Yuen, tiba-tiba Xiaoqing datang dan menembakkan senjatanya. Limen melindungi Yuen dari serangan Painter. Ia pun terpaksa menembak Painter hingga ia tewas tak berdaya. Limen memeluk Yuen, tetapi Xiaoqing memaksanya untuk segera pergi meninggalkan Yuen sendiri. Limen dan Xiaoqing kemudian tinggal di resort pemberian Painter yang ada di Thailand. Suatu hari, Limen membaca koran yang berisi fakta bahwa Painter belum meninggal. Ia masih berkeliaran dan membunuh seluruh keluarga Chow Fu. Limen pun memilih untuk pergi dari tempat itu untuk menghindar Painter. Saat Limen sedang duduk membaca koran, polisi tiba-tiba menangkapnya atas tuduhan penggunaan uang palsu. Sebelum masuk penjara, Limen tanpa sengaja melihat Painter yang ternyata masih hidup sambil tersenyum padanya. Itulah kali terakhir Limen melihat Painter. Scene kemudian berpindah menampilkan Limen masa kini yang sudah menyelesaikan ceritanya tentang Painter. Kini pihak kepolisian menggambar sketch sah wajah Painter. Wailam pun memperbolehkan Limen untuk bebas dari penjara. Setelah kepergian Limen, Wailam melihat sosok yang mirip dengan sketch sah wajah Painter. Wailam pun segera mengejarnya dan ia memberitahu seluruh anak buahnya untuk menangkap Painter. Painter pun akhirnya berhasil ditangkap, akan tetapi Painter membantah tuduhan Wailam dengan berkata bahwa ia adalah polisi yang baru bertugas. Wailam kemudian tersadar ia ternyata sudah dikelabui oleh Limen. Painter yang mereka tangkap adalah polisi yang dulu bertugas mengantarkan Limen dan juga Wailam. Signal berpindah menampilkan kilas balik yang menunjukkan bahwa Painter yang diceritakan oleh Limen sebenarnya adalah dirinya sendiri. Limenlah yang melakukan kejahatan, sedangkan Painter hanyalah figuran fiksi yang diciptakan oleh Limen. Wailam segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Limen yang berada di hotel. Tetapi mereka sudah terlambat karena Limen lebih dulu melarikan diri. Di sisi lain terlihat wanita yang sedang bersama Limen dan ternyata itu bukan Lai Wen melainkan Xiaoqing. Mereka berdua pergi menuju Filipina. Tiba-tiba Xiaoqing menghentikan kapal mereka, lalu datanglah Wailam bersama para polisi lainnya mengepung mereka. Saat Limen ingin mengambil alih kemudi, ia melihat adanya bom di sana. Xiaoqing pun tanpa pikir panjang meledakkan kapal itu dan film Project Gutenberg pun selesai. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin sampai akhir. Jika kalian menyukai konten-konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.